panggilan menjadi pedagang yang benar. Refleksi pagi 649. Bagaimana gambaran Allah tentang kejahatan bangsa Israel di Hosea 12 ayat 8-9? Ini gambarannya. Sama seperti Kanaan dengan neraca palsu di tangannya dan suka memeras, berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku? Tetapi segala hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Saudara-saudara, bangsa Israel dilukiskan sebagai Kanaan, yaitu pedagang-pedagang Fenisia yang terkenal tidak jujur, suka menipu dan suka memeras demi mendapatkan segala harta benda yang menjadikan mereka kaya raya. Dalam melakukan semua kejahatan itu, bangsa Israel tidak merasa menyesal, bahkan sama sekali tidak merasa bersalah. Tak heran kalau Tuhan Allah murka. Saudara-saudara, kecenderungan hati untuk berdagang dengan cara-cara yang tidak jujur, yang terwujud dalam bentuk penipuan dan pemerasan, memang sudah mengakar jauh di dalam hati yang berdosa. Demi uang, ada saja pedagang atau pengusaha Kristen di Indonesia ini yang berlomba-lomba untuk melakukan berbagai kejahatan tanpa merasa bersalah, seperti halnya pedagang Kanaan atau Fenisia di masa dulu. Teguran keras Nabi Hosea seharusnya menjadi peringatan juga bagi orang-orang Kristen Indonesia yang telah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memasuki dunia bisnis. Kalau perilaku bisnis orang Kristen sama kotornya dengan yang lainnya, maka orang Kristen telah mengingkari panggilan Tuhan. Marilah kita bertobat dan berperilaku benar. Terus berlaku setia kepada Tuhan. Refleksi pagi 650. Apa teguran Tuhan kepada bangsa Israel yang terungkap di Hosea 12 ayat 10? Ini dia. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah seperti di hari-hari pertemuan raya. Saudara-saudara, sejak dari tanah perbudakan Mesir, Tuhan Allah terus berlaku setia terhadap bangsa Israel, bangsa pilihannya, walaupun bangsa Israel seringkali tidak mau menaati Tuhan. Hari Raya Tabernakel atau Hari Raya Pondok Daun seharusnya merupakan peringatan atas kasih setia Tuhan yang menyertai Israel selama mereka mengembara di padang gurun. Tetapi kenyataannya, bangsa Israel tidaklah mengingat lagi kasih setia Tuhan itu. Mereka telah ingkar janji sehingga mereka patutlah dihukum Tuhan. Saudara-saudara, seperti halnya umat Tuhan di masa dulu, umat Tuhan di masa sekarang juga seringkali lupa untuk mengingat segala perbuatan Tuhan yang telah begitu banyak memberikan segala berkat dan anugerahnya. Bukannya taat dan setia, ada saja umat Tuhan yang bahkan kemudian menyeleweng dari jalannya. Teguran Tuhan untuk orang percaya kembali berlaku setia kepada Tuhan haruslah terus dikumandangkan. Di tengah arus deras dari keinginan untuk kaya dan nafsu berkuasa, ada saja orang yang tidak segan-segan lagi bertindak jahat demi mencapai tujuan. Marilah kita kembali mengingat akan segala perbuatan Tuhan atas kita semua, dan marilah kita bertobat dari segala perbuatan yang jahat dan busuk. Ayo tetap setia pada Tuhan.
Mengumandangkan suara kenabian. Refleksi pagi 651. Walaupun Tuhan telah berulang kali mengutus para nabinya, apakah bangsa Israel mau mendengar? Mari lihat Hosea 12 ayat 11 dan 12. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Saudara-saudara, para nabi telah diutus Tuhan untuk menyampaikan nubuat, penglihatan, dan perumpamaan. Tetapi Gilead dan Gilgal yang merupakan gambaran Israel tetap saja tidak mau mendengar teguran. Suara kenabian tidaklah dihiraukan lagi. Saudara-saudara, suara kenabian tidaklah hanya ada di zaman para nabi dulu, tetapi suara kenabian sebenarnya tetaplah ada di zaman modern sekarang ini. Bila orang percaya di Indonesia mau menyampaikan suara kebenaran dan bertindak atas dasar prinsip kebenaran Alkitab, maka itulah suara kenabian untuk zaman ini. Untuk itu, orang percaya dituntut untuk rajin belajar firman dengan tekun dan belajar bertindak dengan setia sesuai firman-Nya. Hanya saja, suara kenabian untuk masa kini seringkali teredam oleh keengganan kita dalam mendengar dan menekuni firman, apalagi melakukannya. Oleh sebab itu, ayolah umat Tuhan, mari kita belajar setia mengumandangkan suara kebenaran Tuhan melalui setiap kata dan perbuatan kita. Tetap setia kepada Allah. Refleksi pagi 652. Hal apa yang diingatkan Allah dari sejarah Israel tentang apa yang telah dilakukannya kepada Yakub dan keturunannya? Hosea 12 ayat 13-14 mengungkapkannya. Yakub melarikan diri ke tanah Aram, dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri, ia menjadi gembala. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi. Saudara-saudara, walaupun Yakub harus merendahkan diri sebagai hamba untuk mendapat istri, Tuhan tetap menyertainya. Dengan setia, Tuhan terus menyertai bangsa Israel dengan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Walaupun Tuhan setia menyertai, bangsa Israel ternyata tidak setia. Saudara-saudara, kesetiaan mengikut Tuhan bagi orang percaya terkait dengan komitmennya untuk sepanjang hayat terus mengikut Tuhan di tengah-tengah segala pergumulan hidup, baik di masa suka maupun di masa sukar. Memang, bermacam-macam problema dan tantangan dalam kehidupan sering seakan-akan berlomba-lomba untuk menggoyahkan iman kita dari Tuhan. Janganlah kita menyerah kalah. Dalam kesetiaannya, Tuhan pasti akan menolong kita, menuntun kita, bahkan menggendong kita dalam melewati segala kemelut persoalan hidup. Oleh sebab itu, wahai orang Kristen Indonesia, marilah kita terus belajar setia kepada Tuhan. Dalam kesetiaannya, Tuhan pasti akan memberi pertolongan dan kekuatan.
selalu berkenan di hadapan Allah. Refleksi pagi 653. Apa yang disampaikan Nabi Hosea kepada bangsa Israel tentang sikap dan tindakan Allah akibat dosa-dosa mereka? Hosea 12 ayat 15 menjelaskannya. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit, maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas celanya kepadanya. Saudara-saudara, tindakan Israel yang meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala telah benar-benar menyakitkan hati Tuhan. Bangsa yang telah dipilih dan dibebaskan Tuhan dari perbudakan Mesir telah berkhianat. Perbuatan jahat Israel tidak akan dibiarkan Tuhan, karena Tuhanlah yang akan bertindak untuk membalaskan segala tindakan jahat dan immoral yang telah dilakukan oleh umat-Nya. Saudara-saudara, sikap Tuhan Allah terhadap ketidaktaatan umat-Nya tidaklah pernah berubah. Seperti dulu Allah sakit hati karena perbuatan jahat umat-Nya, maka demikian juga sekarang ini Allah ingin supaya umat-Nya selalu taat dan setia padanya. Hanya saja, di dalam kelemahannya, kita sebagai umat-Nya seringkali jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, umat Tuhan di masa kini haruslah selalu hidup dalam pertobatan setiap hari dengan beriman pada darah penebusan Yesus Kristus. Hanya melalui cara inilah umat percaya dapat selalu berkenan di hadapan Allah. Di dalam kebersamaan orang percaya, kita juga haruslah saling mendorong, saling menasihati, serta saling menguatkan satu dengan lainnya. Melaluinya, Tuhan dipermuliakan